Nah, video kali ini ya saya kecil suara aku ini karena istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada malam hari ini saya mau cuma berbagi kisah, berbagi pengalaman. Sebelumnya saya pernah berjanji ingin membuat video tentang bagaimana pilihannya kalau kita mau bisnis tapi kerja juga. Nah, video kali ini ya saya kecil suara aku ini karena istri saya sudah tidur dan ini sudah larut malam, sudah jam 11. Nah, baik, saya mau cuma berbagi kisah dan pengalaman saya untuk teman-teman yang juga mau bisnis tapi masih kerja juga. Saya beberapa kali mendapati teman-teman saya juga biasa bertanya seperti itu, mau tinggalkan kerjaan baru mau bisnis. Kalau saya, karena saya pengalaman dulu, jadi saya pernah kerja di sebuah perusahaan negara yang perusahaan jasa pengiriman milik negara. Ya, sebut saja PT Pos Indonesia. Ya, saya pernah kerja di situ, teman-teman. Saya sambil kerja sambil juga menjual yang namanya susu kedelai, yang mungkin tidak asing lagi yang teman-teman yang sudah lama berteman saya di Facebook, namanya Soyata. Jadi, sementara saya kerja, sementara saya jual itu, dan ya itulah pengalaman saya yang saya anggap kurang tepat, ya ceroboh waktu itu langkah saya. Jadi, saya memutuskan untuk keluar dari tempat kerja saya dan mau berbisnis susu kedelai. Nah, ternyata hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Yang bilang, ternyata langsung besar. Apalagi kan waktu itu saya juga masih baru sekali terjun untuk bilang dunia bisnis. Itu pertama sekali saya menjual susu kedelai, teman-teman. Jadi saya keluar dengan niat mau fokus, tahu-taunya bilang mau fokus, ya hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya waktu itu istri buka juga all shop peralatan rumah tangga juga dengan aksesoris HP. Alhamdulillah masih bisa menopang ya kehidupan waktu itu. Lumayan juga sih hasilnya. Yang Wahida Home itu yang all shopnya istri saya. Cuma Soyata ini yang betul-betul istilahnya keuntungannya tipis sekali. Nah, dari pengalaman saya ini, dan itu lucunya, teman-teman, saya mau kasih pelajaran penting. Jadi lucunya itu, teman-teman, waktu saya keluar dari perusahaan itu, 3 bulan setelah saya keluar, apesnya, tidak beruntungnya saya, teman-teman seangkatan saya itu semua diangkat jadi pegawai. Di perusahaan tersebut, karena waktu itu saya masih status dengan teman-teman yang lain, masih status dengan namanya outsourcing. Jadi belum betul-betul jadi pegawai perusahaan itu, masih saya ke outsourcing, ya tahulah kita kerja di pihak yang lain. Nah, itulah pas keluar dari perusahaan tempat saya kerja itu, 3 bulan setelah keluar, teman-teman seangkatan saya semua itu diangkat semua jadi pegawai. Astaga. Kalau orang kasar, cilaka. Ya, itu mungkin kurang beruntung namanya.
belum takdir dan belum rezeki. Nah, kalau dibilang kecewa ya kecewa juga, kalau dibilang sedih ya sedih juga. Ya namanya manusiawi, tidak bisa juga berbohong Ki. Ya, jadi begitu, jadi saya ya betul-betul saya merasa sangat sedih juga. Tapi yang mau diapa? Ya kita jalani saja hari-hari selanjutnya. Nah, beberapa hari ke depannya lagi saya banyak lagi masuk di perusahaan-perusahaan kerja lagi. Pernah jadi supir di mana, di Hamdala, di tempat bekam dan Ruk ya. Alhamdulillah, sebenarnya tempat itu nyaman sekali bagi saya. Menurut saya itu nyaman sekali kerja di situ. Cuma waktu itu ya itulah, bisnis lagi, terprovokasi lagi, akhirnya keluar lagi, dan hasilnya tidak sesuai juga. Ya begitu. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau saya mau bukan sarankan sih, bukannya juga apa-apa. Saya cuma mau istilahnya ini dari pribadi saya untuk teman-teman yang mungkin lagi kerja mau juga bisnis. Ya ternyata bisnis itu tidak segampang atau tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih kerja kemudian mau turun jadi pebisnis juga, boleh saja. Kalau menurut saya boleh saja. Yang penting itu jangki korupsi waktu. Jadi kita sudah terikat oleh akad lain, yaitu kerja di perusahaannya orang. Jangki curi-curi waktu untuk kerja, untuk urusi usaha tak juga. Nah, jadi kita harus betul-betul bisa memanage waktu. Kita harus atur waktu tak untuk bisnis, untuk kerja tak. Bisa aja. Bisa gitu insyaallah. Banyak orang bisa begitu. Nah, kemudian kalau kita berpikir mau keluar dari tempat kerja tak, jangan dulu langsung berpikir keluar dari tempat kerja tak. Ini dari saya aja. Kalau teman-teman punya pendapat lainnya silakan. Dari saya aja. Jangan dulu keluar dari tempat kerja tak. Kenapa? Karena itu bisnis tak belum jelas masa depannya bagaimana. Bisa kita keluar dari tempat kerja tak kalau memang jelas itu bisnis tak masa depannya. Kita sudah betul-betul prediksi, bagus sekali masa depannya ini. Ini bisa kena kasih besar nih, bagus sekali keuntungannya apa semua. Baru kita bisa yakin-yakinan untuk keluar dari itu tempat kerja tak. Ingat kalau apalagi orang yang sudah berkeluarga, ada anak-anak istri, ingat bahwa bukan kita sendiri yang mau hidup, ada di bawah belakang-belakang tak juga mau dihidupi. Jadi agak-agak bijak untuk posisi seperti ini, untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Kalau masih muda-muda jadi sendiri mau terjun berdarah-darah bisnis apa, karena kita sendiri juga yang akan umpamanya istilahnya kalau irit-irit makan, kita tuh rasakan mau tahan-tahan belanja, kita tuh rasakan. Tapi kalau ada keluarga kan tidak enak, yang anak-anak kan kasihan sama istri dan lain sebagainya. Jadi pikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi bisnis tak itu tuh kalau bagus masa depannya, kita perkirakan bagus dengan data-datanya, kita bikin bukunya, kita lihat bagus nih, yakin kita untuk keluar dari perusahaan tempat kerja itu. Tapi kalau belum jangan pernah mau keluar dari tempat kerja tak. Berdarah-darah orang itu. Ya kecuali kalau memang mau orang-orang yang mentalnya kuat, mau uji nyali, ya mau betul-betul berjuang merasakan peperangan yang tanpa henti, ya silakan. Nah itu teman-teman. Jadi saya punya pengalaman teman, ada teman saya itu dia sudah setingkat manajer. Iya manajer, dia curhat sama saya, dia manajer, mau sekali bisnis.
Tapi dia juga mau sekali keluar dari tempat pekerjaannya. Saya tanya, untungnya syukurnya ini temanku ada di rumahnya, sendiri. Sama waktu masih kerja itu dia tabung-tabung, dia cicil itu rumah, karena memang lumayan hasil gajinya. Saya tanya gajinya sekitar 5 juta per bulan. Gajinya itu 5 juta per bulan. Dia seorang manajer, tingkat manajer. Mau sekali bisnis, malas tidak bertamat di tempat kerja aku. Ada temanku begini, dilarang tidak terlalu leluasa ke ibadah apa sebagainya. Ya begitu, merasa tidak terlalu leluasa ibadah, padahal itu nafkah juga ibadah. Jadi begitu, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari perusahaannya. Aku tanya ke pertama, apakah bisnis tak itu? Apakah bisnis tak itu yang kita mau jalankan? Kalau keluar dari tempat kerja tak steller nih. Sebut merek steller. Jadi itu steller. Tapi keluar nih, akhirnya pas keluar lama ya begitulah, tutup buka. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa kali kodong curhat apa, bahkan pernah satu kali itu, ini lama sudahnya keluar dari perusahaannya, dari tempat kerjanya, lama bisnis ini mungkin jenuh juga rasa, mulai mencerita sama saya, mau rasa cari kerja lagi karena begini bang. Nah itu teman-teman pelajaran yang paling penting. Jadi bisnis tapi butuh juga untuk kehidupan. Kalau sendiri aja tidak masalah nih. Atau kalau memang bisnis tak betul-betul menjanjikan sekali, oke, keluar mati saja. Yang bisa jadi lebih bagus memang kalau terjun ke bisnis daripada kerja. Jadi kalau belum yakin sama bisnis tak yang kita jalankan yang sambil kerja jangan pernah pengalaman. Nah, itu teman-teman. Jadi bisa aja kerja sambil bisnis, atur jadwal tak yang korupsi waktu. Ya, tapi memang itu agak lebih sulit lagi kalau sambil kerja sambil bisnis. Aku itu lebih sulit. Karena pernah juga itu kerja sambil bisnis juga. Yang kerja aku terakhir di bengkel aluminium sambil jual ayam crispy itu ternyata berat. Jadi pilihannya ya itu Mami. Atau bagus juga kalau bisa kerja makin dulu, kerja tabung uang tak untuk jadi modal bisnis tak ke depan. Jangan makin dulu bisnis, kerja makin saja dulu, cari pengalaman, bagaimana cara pengelolaannya ini tempat kerja bagaimana manajemennya, bagaimana dan lain sebagainya, belajar kedisiplin dan lain sebagainya. Karena bisnis itu juga sangat penting sekali kedisiplinan dan ketekunan. Jadi belajar makin situ dulu, kerja di perusahaannya orang. Kalau gagal di perusahaannya orang, begitu toh nanti di bisnis tak. Ya begitu jadi gambaran tak itu di bisnisnya orang harus betul-betul bekerja, karena kalau di bisnis tak nanti itu toh juga kita lakukan di bisnis tak. Jadi apa yang kita bawa di tempat kerja tak, itu toh nanti kalau umpamanya buka ke bisnis itu toh juga nanti kita lakukan sikap tak dan cara tak kerja. Begitu teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap semangat, berdoa, gantungkan semuanya kepada Allah dan tetap berusaha. Jangan tidak sebanding doa tapi tidak ada usaha, atau usaha tapi tidak ada doa. Jadi doa juga itu teman-teman bisa membuat kita semangat, walaupun mungkin tidak secara nyata bilang kedua berdoa langsung dikabulkan. Oh ya Allah, minta tolong kaya. Tapi tidak kaya. Tapi setidaknya itu doa bisa menjadi energi untuk kita lebih semangat, lebih powerful. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.